arisan ke depan ya. Jadi ini udah penghujung ya, episode terakhir. Dan hari ini yang hadir nanti bisa langsung mendaftar ya untuk arisan berikutnya, dan yang belum hadir kemudian disampaikan lagi sama ketua Pokjanya untuk arisan depan. Untuk yang sekarang nggak dua ya, semoga besok lebih banyak lagi semoga. Dan untuk kemajuan ikhlas tadi dan juga memang tentang ya cari ABG itu menurut saya kita sudah realisasi ya, walaupun belum berhasilnya belum maksimal, terutama untuk PKL alhamdulillah pihak kondisi tingkat menengah, dan untuk perguruan tinggi juga sudah ya, seperti Pak Erson, seperti pengelola atau pengelola pengurus di Dewi Bumi yang tadinya enggak ini ya dikenal ya, setelah dipegang akhirnya bisa jadi wisata yang banyak pengunjung. Intinya perlu banyak belajar. Atau juga Pak Bima sudah kerjasama di Hulu teman kemarin tanggal 15 ya, pembinaan dari Dinas DM Gunung Kidul ya. Dan sebelumnya semen atau kapan semen itu dibilang minor ya, tapi setelah adanya rumah dalam sampai rumah dalam sudah ada kemajuan, jadi bisa bergerak di kapan semen, dan tentunya kita terus tingkatkan untuk semua program di 10 Untuk selanjutnya tausiah pada Bapak Pembina menjadi tim Islam. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Li julaili wa nahar wa tulijun nahar fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Astagfirullahal azim. Bapak Ibu para pengurus Resmi Flash dan seluruh peserta arisan wajib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kesempatan siang hari ini dapat melanjutkan mengkawal perjuangan kita, mengkawal program-program kita untuk terus eksis dan bisa berkembang lebih jauh. Dalam pembangunan program kita tentu bukan pekerjaan yang mudah, yang sedemikian bisa kita kerjakan dan selesai, tapi adalah satu pembangunan yang membutuhkan satu ketekunan yang terus menerus, upaya yang tiada henti untuk terus kita laksanakan ya. Seperti arisan wajib ini kan agenda topong rame kita untuk bisa silaturahim pada semua anggota kita. Nah, teman-teman yang belum daftar di arisan, kami harapkan semuanya dipanggil, diundang supaya bisa daftar bareng-bareng, supaya kita bisa menjangkau, bisa ya terus berinteraksi sampai kepada ya tempat tinggalnya masing-masing ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk bisa terus melaju bersilaturahim hingga sampai kepada tempat tinggal semua anggota. Mudah-mudahan di penghujung putaran ini nanti kemudian bisa diundangkan ke anggota masing-masing
mana yang belum ikut arisan supaya bisa ikut. Karena ini adalah sarana kita untuk silaturahim, ya, menyambungkan kasih sayang kita sampai kepada ya rumah anggota kita di mana, ya, seperti apa. Dan alhamdulillah di tempat ini, tempat Dwi Lestari, kita sudah bisa 3 kali silaturahim ke sini. Jangan berhenti, nanti disambung terus gitu sampai ya program-program arisan ini bisa terus berjalan, tidak berhenti di tengah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi ketua dan pengawas sudah menceritakan banyak hal tentang perkembangan daripada program arisan ini. Kami ingin menambahkan sedikit mengenai filsafat kehidupan yang mengkait dengan agenda program ini, di mana kita diminta untuk terus memperluas dan mengembangkan, mempromosikan, mensosialisasikan, mempraktekkan makna daripada bahwa kita diutus tidak lain untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini sepertinya gampang diucapkan, tapi memang pekerjaan yang butuh suatu dedikasi moral tentang makna bagaimana kita menjabarkan makna rahmatan lil alamin ini dalam aspek kehidupan kita yang lebih luas. Jadi mari sama-sama kita memahami perjalanan kita ini ya memang dalam rangka itu semuanya, ya. Di dalam rangka kita bisa terus menyebarluaskan suatu nilai, suatu ajaran di mana kita bisa menyebarkan rahmat. Jadi inti daripada semua program yang kita jalankan, kita fokuskan, kita tujukan untuk menjadi rahmat. Jadi kita melakukan ya pembinaan keilmuan, pembinaan kebudayaan dan lain sebagainya, itu semuanya memang di dalam rangka kita bagaimana ke depan terus semakin bisa memberikan banyak kesempatan dan peluang tumbuh kembang daripada nilai-nilai dari budaya yang memang bisa kita kembangkan menjadi suatu pekerjaan yang bisa terus menghidupi dan memberikan kehidupan kepada lingkungan kita, ya. Nah, hal yang utama tentu tidak mungkin kalau kita tidak terus memperluas daripada perkembangan daripada ilmu pengetahuan itu, karena semuanya bergerak, semuanya semakin maju, semakin cepat, dan kita harus mengerti tahapan-tahapan dalam menggerakkan dan mempercepat dari satu kemajuan itu, sehingga nanti kita bisa menjadi ya penerus daripada keilmuan yang semakin berkembang, ya, ke lingkungan kita, ke masyarakat kita. Dan saya harap semuanya semakin memiliki satu kesadaran untuk bisa mementingkan hal-hal yang lebih penting gitu, terutama dalam penguatan keilmuan. Jadi kita punya sarana setiap hari Sabtu untuk mengupgrade diri terhadap semua kemajuan, karena nanti satu hari saja kita nggak hadir, sudah banyak hal yang tentu akan tertinggal daripada kemajuan-kemajuan yang harus kita mengerti dan kita pahami. Jadi ayo semuanya punya satu kesadaran disiplin dalam meningkatkan keilmuan, ya. Kemudian kita berjalan ini kan bukan sehari 2 hari, ya. Perjuangan kita ini sudah kita rintis puluhan tahun yang lalu gitu, ya. Nah, tentu yang kita harapkan dalam setiap perjalanan ini adalah ada suatu peningkatan, ya, ada suatu
perpindahan dari satu kondisi yang lebih baik kepada kondisi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi tidak ada rumus kok kita ini menurun dari kemarin, ya. Kita gagal dari kemarin gitu ya. Itu tentu suatu keinginan, suatu harapan, suatu dinamika yang harus dilalui secara positif. Jadi dinamika yang harus dilalui secara positif, bukan negatif gitu. Jadi semuanya tergantung daripada gerak kejiwaan kita. Greget karep itu yang menentukan manusia itu akan maju atau akan mundur gitu. Greget dan karep tentu menjadi suatu modal terbesar dalam kejiwaan manusia. Jadi nek gregete karepe wis ora kuat, ora semangat, ya tentu akan mempengaruhi banyak hal dalam kita menghadapi banyak program ini gitu. Ya, jadi dengan satu keinginan, satu greget, punya karep, punya kehendak yang harus lahir dari jiwanya masing-masing gitu ya. Bukan menunggu gerak greget dari pimpinannya gitu. Tapi dari diri gitu. Siapapun yang dari dirinya itu muncul suatu keinginan yang kuat untuk memajukan dirinya, memajukan negaranya, saya pikir tidak ada yang bermasalah dalam perjalanan ini. Ya, jadi sekali lagi, apa yang harus kita perkuat dalam tumbuh kembang perjuangan kita, ya tentu adalah bagaimana kita memiliki merdeka ruh yang selalu mendorong kepada satu kehendak. Kerentek karep harus terus jumigar gitu ya, terus bergerak. Sehingga dari greget karep yang terus hidup akan menghidupkan pemikiran kita. Bagaimana suatu kondisi apapun yang ingin kita capai, ingin kita raih, berangkatnya dari situ. Ya. Jadi hal terpenting yang harus kita garis bawahi dalam perjuangan kita ini ya adalah bagaimana memerdekakan ruh kita sehingga punya gerak jiwa yang terus bergerak, mendorong pikiran kita, mendorong lingkungan kita, dan menggerakkan semuanya untuk bisa mencapai kepada suatu kemajuan yang lebih baik. Jadi dari hari bertambah jaringan, bertambah pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya akan menumpuk suatu kekayaan yang terus kita bangun dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi kekayaan yang nilainya sangat sangat mahal gitu. Karena dari satu proses kerja dari orang ngerti apa-apa, orang duwe apa-apa, kemudian kita terus menambah pengetahuan, menghimpun semua sumber daya menjadi kekuatan yang bisa kita gunakan, bisa kita gerakkan nanti untuk mencapai prestasi-prestasi yang lebih besar lagi. Jadi yang ingin kita tekankan dalam hal ini, kembalikan semua gerak itu secara baik seperti apa yang kita konsepkan seperti dahulu, yakni konsep ABCD itu yang harus kita geluti setiap saat. A-nya, agennya ya terus ditambah. Tiap hari kita membangun keagenan di semua daerah. Apalagi sekarang udah posting sampai luar negeri. Jadi Bapak Ibu juga harus banyak agen di luar negeri. Karena hanya Indonesia aja. Ya, menjalin
komunikasi, dan itu butuh latihan. Semuanya jalani aja, dilakukan, nanti lama-lama kan akan terjadi suatu keterampilan gitu ya, keterampilan negosiasi, keterampilan membuat peluang, keterampilan membuat kalkulasi bagaimana saling menguntungkan. Nah, ini akan terus bergerak dalam ruang pemikiran ya, pemikiran yang terus digerakkan dan akan terus menambah jaringan kerja, jaringan di mana kita bisa bekerja dimanapun gitu ya. Dan ke depan, mengapa kita harus membangun CSO yang banyak? Karena ke depan kita tidak bisa ya melakukannya sendirian. Butuh banyak orang-orang yang profesional yang harus kita arahkan, harus kita didik supaya bisa bekerja seperti kita. Ya. Bisa bekerja seperti kita. Nah, sehingga banyak anggota-anggota yang ke depan bisa membantu kita untuk mengatasi semua permintaan yang datangnya akan dari seluruh penjuru dunia. Ya, jadi ini kalau digariskan secara singkat ya singkat gitu ya. Kalau kita mau jabarkan secara luas ya pekerjaannya memang semua butuh proses ketekunan yang luar biasa. Pengembangan aset-aset digital, boarding produk kita, website kita. Nah, ini akan terus kita kembangkan sampai kepada domain-domain kata kunci yang dahulu sudah kita ingatkan. Dan sekarang ini akan menjadi satu pembahasan bagaimana domain utama yang kita miliki hari ini menjadi pintu gerbang untuk bisa memahami banyaknya pelayanan yang bisa kita sajikan dalam melayani masyarakat ya. Jadi yang harus kita kembangkan ke depan tentu adalah domain-domain kata kunci yang akan merajai seluruh daripada kegiatan perekonomian dunia gitu. Karena kecepatan yang dimaksud di mana kemampuan kita memang harus mampu melayani dunia. Sehingga peluang-peluang semakin luas ya. Kemudian jaringan-jaringan kerja juga yang harus semakin hari semakin bertambah ya. Sehingga nanti SB Plus betul-betul menjadi satu konsep yang seperti kita tulis ya, ini sebagai profesional public service. Jadi betul-betul profesional dalam melayani masyarakat dunia ya. Karena isu-isu yang terus berkembang hari ini, banyak hal kemajuan-kemajuan yang luar biasa yang ditemukan oleh para ilmuwan, para peneliti, baik dalam sektor transportasi, baik dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, di mana akan banyak penemuan-penemuan baru yang luar biasa yang bisa membawa kepada suatu kegairahan, suatu kemajuan yang lebih praktis dan dinamis. Untuk itu pebisnis harus terus memantau apa yang bergerak hari ini, apa yang terjadi dalam lingkungan perkembangan dunia ini, supaya kita apa? Supaya kita mampu menangkap peluang-peluang yang ada. Jadi memang yang kita baca adalah pemikiran yang berkembang dan banyaknya hal-hal baru, penemuan-penemuan baru yang akan merubah dunia. Jadi Bapak Ibu, mari kita lebih kepada posisi itu ya, karena yang dimaksud dengan seorang entrepreneur itu ya adalah orang yang mampu membuat satu
peluang-peluang perubahan menuju kepada satu kemajuan, mampu membacanya dan mampu menggerakkan. Nah, ini tentu latihan-latihan ini harus terus kita lakukan baik secara individu maupun secara kelompok ya, sehingga nanti banyak output distribusi daripada produk yang akan kita kembangkan melalui riset dan kita sebarluaskan melalui mesin-mesin website kita ya. Jadi jangan kita fokus saja pada pelayanan hari ini, tetapi kita memang terus harus iqra, membaca dunia, kemana dunia ini bergerak ya. Jadi kemana dunia bergerak, kita harus mampu melihat dan membaca, sehingga yang terjadi adalah tergulirnya satu pelayanan-pelayanan baru yang memang sangat dibutuhkan oleh publik di masa yang akan kita lalui ke depan ya. Dan saya pikir itu hal yang penting yang harus kami sampaikan, dan keluasan Bapak Ibu dalam memanage sumber daya tentu sesuatu hal yang harus terus dilatih juga ya, karena banyaknya orang butuh services, butuh pelayanan ya, terutama dalam memberikan satu edukasi ya, sehingga dari situ kita bisa terus mengembangkan dan mendapatkan sumber daya yang siap depan untuk membantu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dikerjakan secara lebih luas. Kemudian proses ini tentu akan berjalan dan terus berjalan ya. Dan kami harapkan kemampuan di dalam manajerial, dalam memanage sebuah gelombang kerja itu harus mulai kita latih hari ini ya. Bagaimana teman-teman pengurus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki, bisa bergerak secara efektif. Tentu kita melihat daripada kemungkinan peluang mana yang bisa dikembangkan dari sumber daya yang ada ya, lebih menonjol di mana ya, harus kita bisa membacanya dan bisa memposisikan dalam kinerjanya ya, sehingga nanti dalam proses kerja ini akan bisa berjalan secara menyenangkan gitu ya, menyenangkan dan membahagiakan ya, karena bekerja sesuai dengan hatinya gitu, sesuai dengan pemikirannya ya. Jadi tugas kita memang seperti itu sebagai para pengurus, tentu melihat semua anggota yang ada agar mampu bisa berkembang secara maju ya. Dan kita sudah mulai membuat satu bingkai yang kecil melalui gerak CSO. Bagaimana CSO yang dimiliki di setiap kelompok kerja itu bisa menciptakan hasil gitu ya. Jadi yang paling gampang, bagaimana setiap orang itu bisa memiliki nomor untuk melayani daripada kontak-kontak SP Flash. Mana yang nggak berjalan, coba diperhatikan. Mana nih CSU ku yang belum menghasilkan di bulan ini. Nah, itu menjadi perhatian kita. Jadi bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan, kita bisa menghidupkan semuanya, memajukan semuanya. Jadi memang betul-betul harus memonitor, betul-betul harus melihat
Jadi dari waktu ke waktu itu ada satu progres perubahan. Oh ini udah jalan. Oh ini belum jalan. Oh ini udah mulai jalan. Seperti itu. Ya. Nah dari 3 CSO ya jangan 3 terus CSO-nya. Yang udah punya 3, piye carane supaya nambah lagi. Oh harus nyari tabiin. Tambahin lagi tabiinnya. Ya. Seperti itu. Terus menerus dan tentu ini akan kita evaluasi baik meeting mingguan ataupun secara meeting CSO. Pokja 1 kenapa ini belum jalan, Pokja 2 kenapa belum jalan, harus menjadi perhatian kita semuanya. Dan yang kami harapkan ya tadi setiap Pokja harus mampu menumbuhkan, menambahkan daripada sumber daya yang ada. Jangan itu saja. Yang ada harus bisa hidup dan berkembang. Gitu ya. Jadi tidak banyak alasan, tidak banyak komen, tapi kita wujudkan dalam satu gerak kerja. Ya. Nah CSO yang kita terbitkan ini udah banyak sekali, udah ada sekitar 30 ada ya? 30-an. Ya. Bagaimana 30 ini bisa nanti jadi 60 bisa nambah lagi jadi 100 dan seterusnya. Sehingga progresivitas daripada SV Flash bisa ditunjukkan secara real. Ya, bisa ditunjukkan secara real, nyata. Ada hasilnya gitu ya. Jadi bukan jalan di tempat, tapi harus mampu bertumbuh dan berkembang. Mari diperkuat kembali, jangan ragu-ragu membangun, jangan setengah-setengah. Ya, totalitas kita dalam membangun itu jangan setengah-setengah. Ya, ini tentu butuh satu kesadaran yang harus kita tumbuhkan dari Bapak Ibu semua. Nah kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus menggerakkan teman-teman semua untuk bisa bagaimana ikut serta dalam membangun ini. Ya, karena kami punya keyakinan bahwa apa-apa nek ditangani dhewe ya ora iso. Kudu bareng-bareng dan bersinergi dalam nizam kita dalam progres membangun dan meningkatkan pada satu kehendak dalam kemajuan ini. Oke Bapak Ibu, makasih yang kami sampaikan ini dan mudah-mudahan gerak kita bisa terus selaras, bisa terus berkembang dalam satu dinamika kemajuan SV Flash yang lebih maju lagi. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mari dikawal dengan baik. Hadza wa wirana wa yafatna. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Kembalikan. Terima kasih.